Selamat pagi anak-anak. Senang sekali bisa berjumpa pagi hari ini. Namun saya terlebih dahulu mau memperkenalkan diri secara pribadi. Perkenalkan, nama saya Bu Nelly dan mulai semester ini saya mengajar agama Kristen. Ya, sangat senang karena pagi hari ini bisa menyapa anak-anak lewat pelajaran kita, dan saya berharap walaupun anak-anak belajar di rumah, anak-anak tetap bersuka cita, tetap semangat dan tidak bosan, karena Tuhan Yesus yang terus memberkati hari-hari anak-anak semuanya. Ya, kompetensi dasar untuk pembelajaran kita. Yang pertama, mensyukuri kehadiran Allah melalui iklim dan gejala-gejala alam. Yang kedua, menunjukkan kepedulian terhadap iklim dan gejala-gejala alam. Pelajaran 1 pada pagi hari ini temanya ialah Allah hadir dalam alam semesta. Bacaan Alkitab Kejadian 1 ayat 1-11 dan Mazmur 121 ayat yang ke-6. Ya, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu mau ajak anak-anak untuk bernyanyi. Anak-anak bisa menyimak dan juga bisa mengikuti pelan-pelan. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjelma di sinar surga yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Puji syukur terima atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Tuhan menciptakan alam semesta, menciptakan langit dan bumi beserta isinya melalui firman-Nya. Ya, Tuhan menciptakan alam semesta ini beserta isinya melalui firman-Nya, dengan firman-Nya. Ya, firman artinya adalah kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan. Tuhan menciptakan alam semesta beserta isinya selama 6 hari. Pada hari pertama, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, masih kosong. Tidak ada satu makhluk pun di sana. Gelap gulita menutupi samudra raya. Tetapi Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi.
Allah memisahkan terang itu dari gelap. Allah melihat semuanya itu baik. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Itulah hari pertama. Dan hari kedua, jadilah cakrawala. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air itu yang ada di atasnya. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Itulah hari kedua. Ya, pada hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Dan pada hari yang ketiga, Tuhan menciptakan daratan, lautan, dan tumbuhan. Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu laut. Kemudian Allah bersabda lagi, hendaklah tanah mengeluarkan segala macam tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Allah melihat semuanya itu baik. Itulah hari ketiga. Hari yang keempat, Tuhan menciptakan benda-benda penerang, yaitu matahari, bulan, dan bintang. Allah berfirman, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Dan jadilah demikian. Penerang untuk siang namanya matahari, untuk menyinari bumi dan untuk menguasai. Malam namanya bulan dan bintang. Itulah hari keempat. Hari kelima, Tuhan menciptakan binatang yang hidup di air dan udara. Berfirmanlah Allah, dalam air hidup berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan semua jenis binatang yang ada di laut, baik besar maupun kecil, dan segala jenis burung yang bersayap. Selain itu, Allah menciptakan juga segala jenis binatang. Lalu Allah memberkati semuanya, yaitu dengan berkata, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah demikian. Itulah hari kelima. Hari keenam, Allah berfirman, baiklah kita membuat manusia yang akan menjadi seperti kita dan menyerupai kita. Mereka berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung, dan semua binatang, baik jinak maupun liar, baik besar maupun kecil. Maka jadilah demikian. Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, kemudian Tuhan memberkati mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Untuk makanan manusia, Allah memberikan segala jenis tumbuhan yang menghasilkan biji dan buah-buahan. Ya, pada hari yang ketujuh, Allah beristirahat dan memberkati semua ciptaannya supaya dapat hidup bahagia. Ya anak-anak, dari kisah penciptaan alam semesta ini, kita mengetahui bahwa Allah begitu baik kepada kita. Ia menciptakan semua yang ada di bumi ini untuk manusia dan sangat berguna bagi kelangsungan hidup manusia. Misalnya, terang berguna bagi manusia untuk melakukan semua kegiatan dan aktivitas di siang hari. Ya, anak-anak, pada siang hari, pada terang hari, kita bisa melakukan semua kegiatan dan aktivitas, baik sekolah, bermain, dan kita juga bisa melakukan aktivitas lainnya pada siang hari.
Dan untuk malam hari adalah waktunya untuk beristirahat. Setelah sepanjang hari kita melakukan segala aktivitas, di malam hari adalah waktunya untuk istirahat. Berikutnya, lautan. Ya, Tuhan menciptakan lautan. Lautan adalah tempat segala jenis binatang air berkembang dan bisa juga digunakan sebagai tempat wisata. Tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan yang Tuhan ciptakan bermanfaat sebagai sumber pangan bagi manusia. Segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita, semuanya adalah berkat pemberian Tuhan. Tuhan mengangkat manusia menjadi ciptaan yang paling istimewa, supaya manusia bisa menikmati segala yang sudah Tuhan ciptakan, dan supaya manusia menjadi rekan kerja Tuhan dalam menjaga dan merawat alam ciptaannya. Maka dari itu, marilah kita mensyukuri semua yang sudah Tuhan beri dengan menjaga dan merawatnya dengan baik. Ya anak-anak, kisah penciptaan ini sungguh indah dan ajaib ya. Hanya dengan iman kita dapat mempercayai peristiwa ini. Ya, iman dan percaya kita kepada Tuhan yang bisa membuat kita dapat mempercayai setiap peristiwa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Setelah anak-anak mendengar penjelasan dari Ibu tentang pembelajaran kita, anak-anak, Bu beri tugasnya itu tuliskanlah sebuah doa pendek atau puisi yang berisi ungkapan syukur atas alam ciptaan Allah. Ya, anak-anak bisa menuliskan di buku tugas anak-anak, dan setelah anak-anak menuliskan, foto dan dikirimkan, nanti bisa ke Ibu untuk penilaian. Demikian pembelajaran kita pagi hari ini. Terima kasih karena anak-anak sudah menyimak dengan baik, dan untuk tugasnya tetap dikerjakan ya. Ibu tunggu, dan kita akan mengakhiri pembelajaran kita juga dengan berdoa. Kita akan bersyukur kepada Tuhan melalui doa. Tuhan, kami bersyukur untuk pembelajaran pada pagi hari ini yang boleh kami ikuti bersama. Tuhan, kami mohon supaya Engkau lebih lagi memberkati kami, supaya apa yang sudah kami pelajari bersama ini tentang penciptaan yang Engkau ciptakan bagi alam semesta ini, kami bisa mensyukurinya dalam kehidupan kami, karena segala sesuatu yang sudah Tuhan ciptakan bagi kami adalah baik adanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami menutup pembelajaran kami ini dengan penuh syukur pada Engkau. Haleluya, amin.